Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak siswa, yaitu masalah keterlambatan. Keterlambatan bukan hanya sekedar masalah waktu, tetapi juga dapat mempengaruhi proses belajar dan hubungan sosial di sekolah. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam pada kasus terlambat. Sebelum itu jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, kasus terlambat mungkin kita tuh tidak asing lagi gitu ya di telinga kita gitu. Karena terlambat adalah kondisi ketika seseorang datang melewati waktu yang telah ditentukan. Terlambat juga bisa menjadi bentuk sikap yang tidak disiplin loh teman-teman, dan tidak menghargai orang lain. Sering terlambat bisa menimbulkan masalah bagi siswa, yaitu mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga mempengaruhi gitu disiplin dan motivasi peserta didik tersebut. Nah, teman-teman, biasanya peserta didik itu mempunyai faktor penyebab gitu kenapa mereka sering terlambat. Nah, faktornya itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini itu ada yang pertama, kurangnya motivasi, kurangnya minat dan semangat belajar menyebabkan peserta didik tidak memiliki dorongan untuk datang tepat waktu. Lalu yang kedua yaitu malas. Kebiasaan malas dan tidak disiplin menyebabkan peserta didik sering terlambat. Yang ketiga yaitu kurang tidur. Kurang tidur mempengaruhi kesadaran dan energi sehingga menyebabkan keterlambatan. Lalu faktor eksternalnya ada yang pertama masalah transportasi. Keterlambatan transportasi umum, kemacetan lalu lintas atau kesulitan akses ke sekolah menyebabkan peserta didik tersebut terlambat. Lalu yang kedua, faktor eksternalnya yaitu pengaruh lingkungan, pengaruh teman, keluarga, dan lingkungan sekitar yang tidak mendukung disiplin waktu. Lalu yang ketiga, masalah di rumah, konflik keluarga, kesulitan ekonomi, atau masalah pribadi di rumah menyebabkan peserta didik tersebut sering terlambat. Nah, teman-teman, akibat jika siswa-siswi yang sering terlambat itu juga mempengaruhi akademis, sosial, dan emosionalnya loh. Akademisnya, yang pertama, penurunan prestasi akademis. Keterlambatan menghambat pemahaman materi, mengurangi waktu belajar efektif, dan mengakibatkan nilai yang rendah. Lalu yang kedua, ada kesulitan mengikuti pelajaran. Ketinggalan materi membuat anak semakin tertinggal, kesulitan memahami konsep baru, dan mengalami kesenjangan pengetahuan. Nah, itu masalah akademisnya teman-teman. Lalu yang kedua itu masalah sosial dan emosional. Nah, sosial dan emosional ini terbagi lagi. Yang pertama ada konflik guru dan teman. Keterlambatan menyebabkan kesalahpahaman, kehilangan kepercayaan, dan mengakibatkan konflik. Lalu yang kedua, stres dan kecemasan. Tekanan untuk mengejar ketinggalan memicu stres, kecemasan, dan mengganggu keseimbangan mental. Lalu yang ketiga yaitu deteriorasi hubungan sosial. Keterlambatan mengurangi interaksi sosial, memperburuk hubungan, dan mengakibatkan isolasi sosial. Selanjutnya yaitu akibat keterlambatan tidak diatasi oleh konselor. Yang pertama yaitu keterlambatan kronis, kebiasaan terlambat yang sulit diubah. Lalu yang kedua, penurunan motivasi belajar, kurangnya minat dan semangat belajar. Yang ketiga, masalah psikologis, depresi, kecemasan, stres, dan gangguan mental lainnya. Yang keempat, kegagalan akademis, nilai buruk, tidak naik kelas, atau putus sekolah. Yang kelima atau yang terakhir, kehilangan teman, isolasi sosial, dan kesulitan membentuk hubungan. Dampak jika seorang konselor lalai menangani kasus terlambat. Ada beberapa dampak yang akan memperparah keadaan peserta tersebut, yaitu yang pertama, keterlambatan semakin parah. Ketidakresponsifan konselor dapat menyebabkan masalah yang dihadapi pesertanya semakin memburuk, karena masalah yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi lebih kompleks dan jika tidak segera ditangani. Lalu yang kedua, masalah psikologis memburuk. Kelalaian dalam memberikan dukungan dapat membuat peserta merasa diabaikan, yang dapat membantu kondisi mereka seperti meningkatkan gejala kecemasan atau depresi. Yang ketiga, kehilangan kesempatan intervensif efektif. Setiap sesi konseling adalah peluang untuk memberikan intervensi yang bermanfaat. Jika seorang konselor lalai, kesempatan untuk membantu pesertanya dengan strategi yang tepat dapat hilang, menghambat kemajuan mereka. Lalu yang keempat ada deteriorasi hubungan antara anak dan konselor. Hubungan yang baik antara konselor dan anak atau peserta didik sangatlah penting. Kelalaian dapat merusak kepercayaan dan komunikasi, membuat peserta didik tidak nyaman untuk berbagi masalah mereka atau menceritakan masalah mereka. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada kegagalan dalam tujuan konseling.
Jika konselor tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, peserta didik mungkin tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dapat menyebabkan kekecewaan dan mengurangi motivasi untuk melanjutkan proses konseling. Nah, terlambat ini termasuk kasus ringan, sedang, atau berat ya. Dapat kita simpulkan bahwa kasus terlambat ini adalah kasus berat, karena kasus ini jika dibiarkan akan membawa dampak yang buruk bagi peserta didik tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, prosedur yang dapat dipakai studi kasus terlambat ini ialah melakukan observasi sekolah dengan mengumpulkan data serta wawancara dari guru konselingnya secara langsung. Nah, salah satu contoh yang kali ini kita akan bahas. Di sebuah sekolah terdapat seorang siswa bernama Rina yang sering terlambat datang ke kelas. Guru-gurunya mulai beranggapan bahwa Rina tidak peduli dengan pelajaran dan kurang berusaha. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Rina menghadapi masalah di rumah, di mana orang tuanya sering bertengkar, membuatnya kesulitan untuk fokus dan bangun tepat waktu. Kesalahpahaman ini terus berlanjut dan Rina merasa semakin stres karena merasa tidak dipahami oleh gurunya. Akibat kesalahpahaman ini, Rina merasa terasing dan semakin menjauh dari sekolah. Ia mulai kehilangan minat dan belajar dan merasa bahwa tidak ada yang peduli dengan kondisinya. Hal ini dapat berdampak negatif pada prestasi akademiknya dan kesehatan mentalnya, membuatnya merasa lebih tertekan dan cemas. Untuk menyelesaikan masalah ini, pihak sekolah mengadakan pertemuan antara guru, konselor, dan orang tua dari Rina. Dalam pertemuan tersebut, orang tua menjelaskan situasi yang dihadapi Rina di rumah, sehingga guru dapat memahami latar belakang keterlambatan Rina. Bersama-sama mereka mencari solusi, seperti memberikan dukungan tambahan untuk Rina dan merencanakan strategi untuk membantu lebih teratur dalam menghadiri kelas. Dengan cara ini diharapkan Rina dapat merasa lebih didukung dan kembali bersemangat dalam belajar. Setelah pertemuan antara guru, konselor, dan orang tua dari Rina, pihak sekolah mulai memberikan dukungan yang diperlukan. Guru memberikan perhatian lebih kepada Rina, membuat dia memahami materi pelajaran yang sulit, sementara konselor memberikan sesi bimbingan untuk membangun kepercayaan diri dan motivasi Rina. Dengan bimbingan yang tepat, Rina mulai menemukan kembali minatnya dalam belajar. Ia mulai aktif bertanya di kelas dan berpartisipasi dalam diskusi. Perlahan prestasi akademiknya meningkat, dan ia merasa lebih berharga dan dihargai oleh teman-temannya dan gurunya. Seiring waktu, Rina juga belajar mengatur waktu dengan lebih baik. Ia membuat jadwal harian mencakup waktu untuk belajar, beristirahat, dan bersosialisasi. Dengan kemandiriannya yang semakin berkembang, Rina tidak hanya berhasil akademis, tetapi juga merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di sekolah dan di rumah. Kasus ini juga membuat para guru, konselor, dan orang tua itu menyadari bahwa Rina itu kan sering terlambat ke sekolah. Nah, konselor itu akhirnya memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih pribadi atau lebih dekat lagi dengan Rina. Dalam sesi bimbingan, konselor mulai menciptakan suasana yang nyaman, sehingga Rina merasa aman untuk berbagi. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian saat Rina menceritakan masalah di rumah yang membuatnya merasa cemas dan sulit tidur. Konselor kemudian membantu Rina untuk mengidentifikasi strategi coping yang dapat membantu mengatasi kecemasan seperti teknik relaksasi dan pengaturan waktu. Selain itu, konselor juga melibatkan orang tua Rina dalam proses tersebut, memberikan pemahaman pada orang tua Rina tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah. Dengan pendekatan yang fokus pada kebutuhan emosional Rina, ia mulai merasa lebih dipahami dan didukung. Dalam beberapa minggu, akhirnya Rina berhasil mengatur rutinitas harian yang lebih baik dan membantu bangun tepat waktu dan datang ke sekolah dengan semangat. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kehadirannya, tetapi juga membangkitkan kembali minatnya dalam belajar. Rina merasa lebih percaya diri dan berharga, menunjukkan bahwa ketika pelayanan konseling mengutamakan manusia dan kebutuhan individu. Hasil yang positif dapat dicapai. Akhirnya, Rina menjadi contoh bagi teman-temannya dan menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat dan usaha, seseorang dapat bangkit dari kesulitan dan mencapai kemandiriannya yang diinginkan. Cerita Rina menunjukkan bahwa dalam pelayanan konseling, memahami kebutuhan individu adalah kunci untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan mencapai perkembangan serta kemandirian yang diinginkan. Seperti contoh cerita pada kasus terlambat tadi, seorang siswi yang bernama Rina ya teman-teman, perilaku Rina tadi bisa disimpulkan bahwa perilaku Rina tadi adalah perilaku menyimpang yang dapat diterima. Karena yang pertama alasannya, Rina memiliki alasan yang sah, yaitu memiliki masalah keluarga. Dan
orang tua siswa ketika dipanggil ke sekolah juga mengakui tentang masalah tersebut kan. Lalu yang kedua juga, Rina ketika sudah mendapatkan bimbingan dari sekolah itu, Rina berubah yang membuat perilaku Rina tadi diterima. Nah, kalau misalkan perilaku Rina tadi tidak berubah atau dia itu masih sering terlambat walaupun sudah dikasih konseling juga oleh gurunya, perilaku Rina tadi tidak dapat diterima karena itu dapat mengganggu proses belajar mengajar dan membuat prestasi akademiknya menurun. Terima kasih telah menyaksikan video bimbingan konseling pada kasus masalah keterlambatan. Saya harap informasi yang telah disampaikan dapat membantu siswa dan orang tua untuk lebih memahami dan mengatasi masalah tersebut. Ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jika kita sebagai pestik membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi konselor di sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga hari Anda menyenangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.